Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Muhammad Zaki dengan NIM 2525155. Di sini saya akan menjelaskan serta mengimplementasikan tugas akhir struktur data saya, yaitu bahasa C++, yaitu Q, dengan implementasinya yaitu kasir supermarket. Baiklah, sebelum kita masuk ke pengimplementasiannya, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana teori dari struktur data tersebut. Struktur data itu adalah cara mengatur, menyusun, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar data tersebut dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien. Sederhananya, jika data adalah barang-barang di rumah, maka struktur data adalah lemari, laci, atau rak yang Anda gunakan untuk menata barang-barang tersebut agar tidak berantakan dan mudah dicari. Lalu, mengapa struktur data itu penting? Tanpa struktur data yang tepat, program komputer akan berjalan lambat dan boros. Pemilihan struktur data yang benar memberikan keuntungan berikut: efisiensi waktu, memori, dan kemudahan maintenance. Secara garis besar, struktur data dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada linear dan non-linear. Data linear itu maksudnya data ini disusun secara berurutan atau yang biasa disebut sekuensial. Nah, dari setiap elemen-elemen dari struktur data linear itu ada beberapa, yaitu array, linked list, tag, queue, dan yang selanjutnya ada jenis struktur data non-linear. Non-linear itu data tidak disusun secara berurutan, melainkan membentukkan hubungan hierarki atau jaringan. Nah, elemen-elemennya yaitu ada tree dan ada graph. Nah, pada pengimplementasian saya kali ini, saya akan menggunakan elemen queue atau antrean supermarket. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengimplementasiannya ke dalam code secara langsung. Yang pertama, library yang dipakai yaitu include iostream. Yang pertama iostream dan iostream, dan selanjutnya include, maaf di sini saya lupa menambahkan pagar, include-nya tambahkan pagar ya. Dan selanjutnya ada queue-nya. iostream itu berguna untuk input dan output. Nah, yang queue ini dipakai untuk struktur data antrian. Yang selanjutnya include vector. Nah, include vector ini fungsinya untuk menyimpan daftar barang milik pelanggan. Dan yang selanjutnya include string. Include string ini berguna untuk menyimpan nama pelanggan dan nama barang. Dan yang selanjutnya ada include iomanip. Iomanip ini berfungsi supaya format angka, terutama untuk harga, itu lebih rapi. Dan yang terakhir ada include limits. Include limits ini berguna agar memanggil library ini, agar compiler ini tidak bingung mencari tahu apa arti perintah tersebut. Yang selanjutnya kita masuk ke namespace-nya. Pada namespace-nya kita selanjutnya menggunakan ini, using namespace std. Lalu apa fungsi dari using namespace std ini? Fungsinya yaitu supaya kita tidak perlu menulis
std code, stdq, dan sebagainya. Jadi penulisan kode ini lebih singkat dan mudah dibaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur data customer. Nah, ini untuk struktur data customer-nya. Fungsi-fungsinya apa saja? Struktur customer ini fungsinya digunakan untuk menyimpan data satu pelanggan. Dan yang int.id ini fungsinya untuk nomor pelanggan, ID dia. Dan yang name ini untuk nama, vektor ini vektor per string double item ini untuk menyimpan daftar barang yang dibeli. Per string ini fungsinya per string double ini fungsinya artinya setiap barang punya nama barang, harga barang. Dan fungsi total gunanya untuk menghitung total belanja pelanggan dengan menjumlahkan semua harga barang. Ini untuk penjelasan dari struktur data customer. Kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi print customer sort. Di sini fungsinya untuk menampilkan data pelanggan secara singkat. Biasanya dipakai saat menampilkan daftar antrian. Untuk si item size ini fungsinya untuk menampilkan jumlah barang, dan fixed set precision ini gunanya untuk membuat angka harga tampil 2 angka di belakang koma. Nah, itu untuk fungsi print customer sort ini. Baik, selanjutnya kita masuk kepada fungsi print customer full yang sebagai berikut. Nah, jadi fungsi ini menampilkan data pelanggan secara lengkap. Yang ditampilkan yaitu ada ID pelanggan, nama, daftar barang, satu persatu, lalu total belanja. Nah, si items dalam kurung I ini berarti itu nama barang. Sedangkan si items first itu maksudnya nama barang. Nah, sedangkan si items second ini maksudnya yaitu harga barang.
Nah, sekian untuk yang fungsi print customer. Kita lanjut ke yang deklarasi queue. Nah, selanjutnya untuk deklarasi queue ini, yang bagian ini sampai sini, dari baris 44 sampai 47 ini ini fungsinya untuk membuat antrian pelanggan. Next ID ini dipakai untuk nomor ID otomatis, sedangkan pilihan dipakai untuk menyimpan menu yang dipilih user. Selanjutnya kita lanjut ke menu utama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu utama. Nah, untuk penjelasan yang menu utama ini, program berjalan terus sampai user memilih menu utama. Ini adalah konsep loop menu supaya program tidak langsung berhenti. Dan selanjutnya kita next ke tampilan menu. Untuk tampilan menu ini seperti ini. Nah, untuk penjelasan dari tampilan menu ini, yaitu menu ini adalah fitur yang bisa dipilih user. NQ pada tambah pelanggan ini fungsinya untuk menambah pelanggan ke belakang antrian, sedangkan the queue ini fungsinya menghapus pelanggan paling depan setelah dilayani, dan peak ini fungsinya untuk melihat pelanggan paling depan tanpa menghapusnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke input pilihan menu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjelasan dari input pilihan menu ini. Bagian ini untuk mengecek apakah input user valid. Kalau user salah memasukkan data, program tidak error. Nah, untuk fungsi dari scene ignore ini, fungsinya yaitu ini digunakan untuk membersihkan karakter enter di buffer. Nah, setelah yang saya ketik tadi, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari menu pilihan satu. Di sini if pilihan satu ini dipakai untuk menambahkan pelanggan baru ke antrian. Sedangkan customer C dan CID sama dengan XID ini, customer C ini untuk membuat data pelanggan baru, sedangkan CID sama dengan XID yang ini
Fungsinya untuk memberikan ID otomatis, lalu next ID bertambah 1. Selanjutnya kode nama pelanggan. Kode nama pelanggan ini kode nama pelanggan ini pada bagian get line-nya ini fungsinya dipakai agar nama bisa berisi spasi. Misalnya ketika kita menambahkan nama Budi Santoso, di antara Budi dan Santoso itu ada spasinya. Dan yang selanjutnya INTN titik koma ini pada jumlah barang yang dibeli ini fungsinya untuk user diminta untuk memasukkan berapa banyak barang yang dibeli. Di sini untuk menginput berapa barang yang akan dibeli, berapa jumlah barang yang dibeli oleh konsumen atau customer. Nah, selanjutnya Variante I plus 0 ini fungsinya untuk perulangan. Ini berjalan sebanyak jumlah yang dibeli. Sedangkan getLine scene item ini scene berfungsi untuk harga price, untuk harga barang. Sedangkan pada bagian pushback-nya berfungsi untuk menambahkan barang ke dalam daftar belanja pelanggan. Nah, selanjutnya queue push C ini sama seperti pelanggan masuk ke belakang antrean. Nah, begitu untuk penjelasan menu yang pertama. Kita lanjut ke menu yang kedua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari menu pilihan 2 dan 3. Di sini untuk pilihan 2-nya fungsi-fungsi dari yang sudah saya implementasikan, yaitu fungsinya antara lain pada pilihan 2 ini yaitu else if pilihan 2 ini bagian ini melayani pelanggan paling depan. Nah, untuk mencek apakah antrian itu kosong, di sini kita menggunakan if queue.empty. Nah, di sini jika kosong berarti tidak ada pelanggan yang bisa dilayani. Nah, selanjutnya ambil pelanggan terdepan. Untuk ambil pelanggan terdepan itu customer C plus yang ini. Nah, di sini fungsinya untuk mengambil pelanggan paling depan pada bagian customer C sama dengan Q titik front. Dan
Yang ketiga, tampilkan data pelanggan. Pada print customer full sampai di sini. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan detail pelanggan yang sedang dilayani. Untuk menu pilihan 3 di sini beberapa fungsi yang telah saya implementasikan, yaitu else if pilihan 3 ini berfungsi untuk menampilkan semua pelanggan yang masih menunggu. Nah, untuk ini salin queue ke queue sementara, yaitu queue customer. Queue customer tem sama dengan queue. Ini tidak bisa langsung di loop seperti vektor. Jadi queue disalin dulu ke tem, lalu selanjutnya tampilkan satu persatu pada while tem.empty. Nah, ini fungsinya untuk dari while sampai post ini fungsinya untuk pelanggan paling depan ditampilkan terlebih dahulu, lalu dihapus dari tem, bukan dari queue-nya yang asli. Jadi antrian asli itu tetap aman tanpa terganggu sedikit pun. Nah, untuk selanjutnya selanjutnya kita lanjut ke penjelasan tentang implementasi pada pilihan 4 ini. Pada pilihan 4 ini fungsinya untuk melihat pelanggan terdepan. Menu ini menampilkan siapa yang akan dilayani berikutnya. Jadi pada fungsi FMT ini sampai front ini fungsinya yaitu untuk mengambil pelanggan paling depan tanpa menghapusnya. Ini sama seperti pick pada queue. Selanjutnya pada menu pilihan kelima, fungsi pada menu pilihan kelima ini untuk statistik antrian, yaitu pada else if pilihan 5 ini, bagian ini menampilkan informasi tambahan. Yang pertama, jumlah pelanggan yang menunggu. Ini menghitung banyaknya pelanggan untuk menghitung banyaknya pelanggan dalam antrean. Selanjutnya untuk total estimasi yang tertunda, berikut ini implementasinya. Ini fungsinya untuk menjumlahkan total belanja semua pelanggan yang masih menunggu. Ini bisa dipakai untuk estimasi nilai transaksi antrean. Nah, selanjutnya untuk tampilan ID berikutnya. Ini menunjukkan nomor ID pelanggan yang akan diberi selanjutnya pada next ID ini. Nah, yang selanjutnya untuk else if pilihan 6 ini, yaitu menu ke-6 yang fungsinya untuk keluar dari program. Program berhenti jika user memilih keluar atau memilih tombol atau angka 6. Jadi kesimpulan singkatnya, program ini memakai konsep queue untuk meniru antrian kasir supermarket. Pelanggan yang masuk duluan akan dilayani duluan sesuai prinsip FIFO, first in first out. Siapa yang masuk pertama maka dia yang pertama keluar. Struktur customer dipakai untuk menyimpan data pelanggan, sedangkan queue customer dipakai untuk menyimpan urutan antrean. Segitu penjelasan pada codingan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja program yang telah saya buat. Baiklah, di sini langsung saja kita jalankan dulu programnya. Nah, di sini programnya sudah nampak berjalan ya. Di sini ada beberapa menu dari simulasi kasir supermarket yang telah saya buat. Yang pertama itu ada menu pertama, tambah pelanggan, yang menjadi NQ-nya. Yang kedua, menu layani pelanggan. Layani pelanggan ini DQ. Dan yang ketiga, lihat antrean. Keempat, lihat pelanggan depan menggunakan pick. Dan yang kelima, statistik antrean. Dan yang terakhir atau yang keenam itu keluar. Langsung saja kita coba menu yang pertama, yaitu tambah pelanggan. Di sini cara kerja input proses dari tambah pelanggan ini yaitu yang pertama, program ini meminta nama pelanggan terlebih dahulu seperti yang telah tampil di layar kita ini. Nah,
Misalnya kita masukkan nama di sini, lalu muncul selanjutnya inputnya yaitu jumlah barang yang dibeli. Di sini langsung saja kita masukkan jumlah barangnya. Nah, di sini dia meminta nama barangnya. Contoh yang saja kita buat sabun. Nah, kita buat di sini berapa harga sabun itu. Misalnya harga sabun itu Rp3.000. Nah, di sini langsung pelanggan yang telah saya daftarkan yaitu pelanggan Lutfi sudah masuk ke antrian dengan ID 1 dan posisi pertama. Lalu logika outputnya yaitu program menggunakan queue.pushC untuk menaruh data ke ujung belakang antrian dan menampilkan posisi antrian saat ini lewat. Nah, yang kedua, selanjutnya kita coba menu kedua yaitu menu layani pelanggan. Di sini kita sudah nampak ya, di sini menunya telah berjalan. Cara kerja dari proses menu nomor 2 ini yaitu mengecek apakah antrian ini kosong. Jika ada isinya, program mengambil data terdepan menggunakan queue front, lalu menampilkannya, lalu menghapusnya dari antrian menggunakan queue pop. Logika output atau fungsinya yaitu print customer full, yaitu dipanggil untuk mencetak struk belanjaan secara mendetail. Ada ID-nya, ada nama, ada daftar barang, dan ada total harganya. Begitu. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita tambahkan dulu antriannya untuk mencoba menu nomor 3 ya. Sini kita buat 2. Barang kedua. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Di sini kita langsung saja masuk ke menu nomor 3. Jadi cara kerja dari menu nomor 3 ini adalah dengan untuk melihat siapa saja yang saat ini sedang berdiri di dalam antrian dari urutan depan hingga ke belakang. Tadi kan kita sudah mendaftarkan yaitu ini Lutfi, dia membeli dua total belanjaan atau 2 item dengan total harga 18.000. Kenapa di sini ID-nya 2? Karena sebelumnya kita telah menambahkan yang pertama tadi pelanggan Lutfi juga dengan jumlah barang yang dibeli itu 1. Namun kenapa tidak ada di sini? Karena telah kita layani tadi. Jadi otomatis dia hilang dari daftar antrian. Nah, di sini setelah itu yang pertama kita daftar antrian itu Lutfi. Jadi otomatis Lutfi itu ada di posisi teratas atau kalau dalam antrian dia itu yang paling depan. Nah, yang kedua baru yang ID 3-nya yaitu Alvin di sini. Nah, selanjutnya di sini kita ada menu keempat yaitu menu lihat pelanggan depan. Nah, di sini fungsinya untuk melihat pelanggan terdepan. Seperti yang kita lihat dari daftar antrian tadi, di sini muncullah pelanggan terdepannya yaitu pelanggan dengan ID 2 yaitu yang bernama Lutfi dengan daftar barang sabun dan sampo beserta harganya di sini dan total harganya. Dan untuk menu yang kelima di sini yaitu menu statistik antrian. Nah, statistik antrian ini apa sih gunanya? Untuk apa sih gunanya? Itu untuk memberikan laporan ringkas mengenai kondisi kasir saat itu. Lalu bagaimana cara kerja prosesnya? Yang pertama itu dia membaca jumlah orang yang mengantri menggunakan queue size yang telah kita ketik di codingan tadi. Dan yang kedua, melakukan perulangan pada antrian duplikat untuk menjumlahkan fungsi total dari setiap pelanggan guna menghitung uang tertunda atau potensi omset dari pelanggan yang belum membayar. Dan yang ketiga, menampilkan ID yang akan diberikan ke pelanggan berikutnya. Yang
yang menggunakan next ID yang telah kita jelaskan di bagian wordingnya tadi. Dan yang terakhir menunya yaitu menu keluar. Menu keluar itu apa fungsinya? Untuk menghentikan perulangan dual karena kondisi pilihan 6 ini sudah tidak terpenuhi lagi sehingga program selesai berjalan. Jadi fitur validasi tambahan pada outputnya yaitu jika Anda memperoleh kode seperti if dalam kurung sen atau while sen price, itu adalah sistem pertahanan program. Jika user salah memasukkan huruf saat program meminta angka atau harga, outputnya tidak akan crash melainkan memunculkan pesan peringatan seperti input valid atau memasukkan harga sama dengan 0 dan meminta input ulang. Nah, begitu ya. Bagaimana contohnya tadi? Yang saya katakan sebelumnya seperti ini. Misalnya ketika dia meminta harga di sini. Jika kita salah memasukkan huruf saat program angka atau harga tadi, ini jumlah orang sama barangnya kita buat sini, lalu harganya misalnya kita buat huruf di sini. Nah, di sini dia tidak langsung crash. Nah, dia akan muncul di sini yaitu memasukkan harga. Nah, jadi jika kita salah mengetik dalam memasukkan harganya, kita bisa mengulang sekali lagi dan programnya tidak akan crash begitu. Jadi sekian penjelasan dari cara kerja program yang telah saya implementasikan dan yang saya kerjakan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kita sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.